Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anindya Ramaningtyas, Dwi Anastasia, Indah Lestari, dan Windria Ulhak dari kelas 01 PS3 mata kuliah Sistem Operasi akan menjelaskan materi mengenai penjadwalan prosesor yang terdiri dari 1. Penjadwalan prosesor FCFS, 2. Penjadwalan prosesor FPSJF, 3. Penjadwalan prosesor NPSJF, 4. Penjadwalan prosesor HPRN, dan 5. Penjadwalan prosesor RR. Penjadwalan prosesor FCFS tingkatan dari First Come First Served. First Come First Served adalah proses penjadwalan prosesor yang menggunakan prinsip FIFO, First In First Out, mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Oke. Biasanya kelemahan waiting time rata-ratanya cukup lama. Jadinya control effect. Pertama untuk satu proses yang besar sedang dieksekusi oleh CPU. Yang ketiga, algoritma ini menerapkan konsep non-interrupted. Proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Ini adalah tampilan penjadwalan F. Sekarang, angka pertama, silahkan BT atau lama proses yang mengetahui. Silahkan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 2. Oke. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 27. Selanjutnya, proses mulai berjalan proses yang duluan. Jalan adalah P1 karena memiliki arrival time terkecil. P1 berjalan mulai dari 0 dan lama proses adalah 5. Berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5, P1 selesai. Maka kita dapatkan start time-nya yaitu 0. Dari finish time itu. Sedangkan respon time dari P1 adalah T kurang AT. Jadi, 5 kurang 0 sama dengan 5. Nah, selanjutnya P2 karena memiliki AT yang rendah adalah P1 dan akan berjalan 3 M. Proses P2 dan langsung habis. Nah, P2 selesai. Maka kita dapatkan start time pada P2 yaitu 5 dan finish time-nya 8. Respon time pada P2 yaitu RT sama dengan E kurang AT di 8 dikurang 1. Proses P6 yang akan berjalan sebanyak 6 ms. Oke, P6 selesai. Maka kita dapatkan start time pada P6 yakni 8 dan finish time-nya yaitu 14. Sedangkan respon time pada proses P6 sama dengan FT kurang AT jadi 14 kurang 1 sama dengan 13. Selanjutnya, proses P5 akan berjalan sebanyak 6 ms. Lalu P5 selesai, maka kita dapatkan start time-nya 14. Dan finish time, respon time dari P5 yaitu RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 20 kurang 2 sama dengan 18. FT dengan AT. Kemudian proses P4 yang datang di 3 ms akan berjalan banyak 1 ms. Dan proses P4 akan langsung habis. P4 selesai. Maka kita dapatkan start time-nya yaitu 20 dan finish time-nya yaitu 21. Respon time pada P4 yaitu RT sama dengan F dikurang AT jadi 21 dikurang 3 sama dengan 18. Oke, selanjutnya P3. Proses P3 yang akan berjalan sebanyak 4 ms. P3 selesai. Maka kita dapatkan start time-nya yaitu 21. Dan finish time-nya 25, sedangkan respon time-nya
yaitu RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 25 kurang 4 sama dengan 21. P3 selesai. Yang terakhir adalah yang akan berjalan sebanyak 2 ms dan proses P7 akan langsung habis. Maka kita dapatkan start time-nya 25 dan finish time-nya 27. Sedangkan respon time pada P7 yaitu RT sama dengan FT kurang AT, jadi 27 kurang 5 sama dengan 22. Selanjutnya adalah mencari Avenger waiting time atau TR. Nah, semua respon time RT ditambah 21 tambah 18 tambah 18 tambah 13 tambah 22 sama dengan 104. Lalu kita akan mencari TR. Nah, jadi 104 bagi 7 sama dengan 14,85. Penjadwalan prosesor PSJF merupakan penjadwalan prioritas per MC yang menjadi prioritas penjadwalan ini adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan per MC mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih pendek atau singkat. Baiklah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh BT, burst time, untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Jumlahnya di sini 27. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan BT seperti di bawah ini, seperti yang ini. Di sini kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses BT dan melakukan perbandingan. P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Proses P1 yang memiliki burst time 5 hanya akan dijalankan selama 1 ms. 1 ms terlebih dahulu dan sisanya akan dibandingkan dengan burst time proses P2 yang datang di 1 ms. Sisa burst time proses P1 yaitu 4 dan dibandingkan dengan burst time pada proses P2 yang datang di 1 ms. P2 kecil dari P1, jadi proses yang akan dijalankan selanjutnya adalah proses P2 karena memiliki burst time yang lebih kecil dibandingkan dengan sisa proses P1. P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms dan proses P2 akan langsung habis. P2 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 1 dan finish time-nya 4, sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, proses P4 akan dijalankan terlebih dahulu karena P4 memiliki burst time terkecil yaitu 1 ms dan proses P4 akan langsung habis. P4 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya yaitu 5. Sedangkan respon time-nya pada P4 yaitu RT sama dengan 5-nya dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya proses P7. P7 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki burst time terkecil dan proses P7 akan langsung habis. P7 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya 7. Sedangkan respon time-nya yaitu FT dikurang AT-nya jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian proses P1 akan dijalankan lagi karena proses P1 tadi memiliki sisa proses sebanyak 4 ms dan P1 akan langsung habis. P1 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 7 dan finish time-nya yaitu 11, sedangkan respon time-nya yaitu 11 dikurang 0 sama dengan 11. Selanjutnya, proses P3 akan dijalankan karena memiliki burst time terkecil dan proses P3 akan langsung habis.
P3 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya yaitu 15. Sedangkan respon time-nya yaitu 15 dikurang 4 sama dengan 11. Berikutnya, proses P6 akan dijalankan dan P6 akan langsung habis. P6 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya yaitu 21. Sedangkan respon time-nya pada P6 yaitu FT dikurang AT-nya 21 dikurang 1 sama dengan 20. Terakhir, proses P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms dan P5 akan langsung habis. P5 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya yaitu 27, sedangkan respon time-nya yaitu FT dikurang AT, jadi 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time yaitu 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 dan tambah 2 sama dengan 74. Jadi selanjutnya adalah mencari TR sama dengan TI, banyaknya proses 74, sedangkan prosesnya adalah 7. 74 dibagi 7 adalah 10,57. Penjadwalan prosesor NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First. Penjadwalan ini diprioritaskan bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis meskipun burst time proses lain lebih kecil. Cara untuk mencari penjadwalan NPSJF adalah langkah pertamanya, jumlahkan seluruh BT atau burst time untuk mengetahui panjang prosesnya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2. Maka hasil yang didapat adalah 27. Berarti panjang prosesnya adalah 27. Dikarenakan proses P1 yang pertama datang dengan AT-nya adalah 0 dan BT-nya adalah 5, maka ST yang didapat adalah 0 dan FT yang didapat adalah 5. BT terkecil selanjutnya adalah P4 dengan AT-nya adalah 3 dan BT-nya adalah 1. Maka ST yang didapat adalah 5 dan FT yang didapat adalah 6. Selanjutnya BT terkecil adalah P7 dengan AT-nya adalah 5 dan BT-nya adalah 2. Maka ST yang didapat adalah 6 dan FT yang didapat adalah 8. Selanjutnya BT yang terkecil dari P2 dengan AT-nya adalah 1 dan BT-nya adalah 3, maka ST yang didapat adalah 11 dan FT-nya adalah 15. Lalu dikarenakan proses P5 dan P6 BT-nya sama-sama di angka 6, maka kita akan melihat AT-nya yang terkecil, yaitu adalah P6. P6 dengan AT-nya adalah 1 dan BT-nya adalah 6. Maka ST yang didapat adalah 15 dan FT-nya adalah 21. Kemudian yang terakhir adalah P5 dengan AT-nya adalah 2 dan BT-nya adalah 6. Maka ST yang didapat adalah 21 dan FT-nya adalah 27. Kemudian untuk mencari nilai ERT adalah dengan cara mengurangkan FT dengan AT. Yaitu berarti P1 5 dikurang 0 adalah 5, 11 dikurang 1 adalah 10, 15 dikurang 4 adalah 11, 6 dikurang 3 adalah 3, 27 dikurang 2 adalah 25, 21 dikurang 1 adalah 20, 8 dikurang 5 adalah 3. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai TI adalah menjumlahkan semua nilai FT, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 3 jumlahnya adalah 77. Kemudian untuk mencari TR atau average waiting time, yaitu dengan cara membagi seluruh nilai TI dengan jumlah proses.
yaitu 77 dibagi dengan nilai prosesnya adalah 7, maka hasilnya adalah 11. Penjadwalan prosesor HPRN atau Highest Penalty Ratio Next merupakan penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi. Prioritas dari penjadwalan ini adalah besarnya rasio penalti. Pada umumnya menggunakan FIFO, penjadwalan HPRN tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti, sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian yang telah lama menunggu akan menyusul proses pendek. Rumus mencari waktu sia-sia, yaitu waktu sia-sia sama dengan finish time dikurang arrival time. Rumus mencari rasio penalti adalah rasio penalti sama dengan waktu sia-sia ditambah burst time dibagi dengan burst time. Penjadwalan HPRN. Langkah pertama, jumlahkan burst time tiap prosesnya untuk mengetahui panjang proses yang akan berjalan. Langkah kedua, P1 berjalan terlebih dahulu sebanyak 5 kali dan didapat starting time-nya sama dengan 0, finish time-nya sama dengan 5, dan respon time-nya sama dengan 5. Selanjutnya, hitung waktu sia-sia tiap proses dengan menggunakan rumus waktu sia-sia sama dengan finish time dikurangi dengan arrival time masing-masing proses. Kemudian, hitung rasio penalti tiap proses dengan menggunakan rumus rasio penalti sama dengan waktu sia-sia ditambah dengan burst time tiap proses, lalu dibagi dengan burst time tiap proses. Langkah ketiga, P4 berjalan terlebih dahulu karena memiliki rasio penalti yang paling besar daripada proses yang lainnya. Dan didapat starting time-nya sama dengan 5, finish time-nya sama dengan 6, dan respon time-nya sama dengan 3. Selanjutnya, hitung waktu sia-sia tiap proses rasio penaltinya. Langkah keempat, P2 berjalan terlebih dahulu karena memiliki rasio penalti yang paling besar daripada proses yang lainnya, dan didapat starting time-nya sama dengan 6, finish time-nya sama dengan 9, dan respon time-nya sama dengan 8. Selanjutnya, hitung waktu sia-sia dan proses rasio penaltinya. Langkah kelima, P7 berjalan terlebih dahulu karena memiliki rasio penalti yang paling besar daripada proses yang lain, dan didapat starting time-nya sama dengan 9, finish time-nya sama dengan 11, dan respon time-nya sama dengan 6. Selanjutnya, hitung waktu sia-sia tiap proses rasio penaltinya. Langkah kelima, P7 berjalan terlebih dahulu karena memiliki rasio penalti yang paling besar daripada proses yang lain, dan didapat starting time-nya sama dengan 9, finish time-nya sama dengan 11, dan respon time-nya sama dengan 6. Selanjutnya, hitung waktu sia-sia tiap proses dan rasio penaltinya. Langkah ke-6, P6 berjalan terlebih dahulu karena memiliki rasio penalti yang paling besar daripada proses yang lain, dan didapat starting time-nya sama dengan 11, finish time-nya sama dengan 17, dan respon time-nya sama dengan 16. Selanjutnya, hitung waktu sia-sia tiap proses dan rasio penaltinya. Langkah ke-8, P3 berjalan terlebih dahulu dan didapat starting time-nya sama dengan 23, finish time-nya sama dengan 27, dan respon time-nya sama dengan 23. Selanjutnya, hitung waktu sia-sia tiap proses rasio penaltinya. Langkah ke-9, setelah mendapatkan respon time tiap prosesnya, maka selanjutnya adalah menghitung proses time dengan menjumlahkan semua total respon time tiap prosesnya, dan didapatkanlah hasilnya sama dengan 82. Langkah terakhir yaitu menghitung average waiting time-nya dengan cara membagi hasil seluruh respon time-nya dengan jumlah proses yang berjalan. 82
dibagi dengan jumlah proses sama dengan 7, sama dengan hasilnya 17,71. Penjadwalan prosesor RR atau round robin merupakan penjadwalan tanpa prioritas dengan preempesi. Secara bergiliran berdasarkan antrian atau tanpa prioritas, prosesor melayani sejenak setiap proses yang bergantung besarnya kuantum waktu. Kuantum waktu atau Q adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke antrian yang akhir yang ada. Hanya proses yang telah rampung terlayani yang meninggalkan prosesor dan antrian tersebut. Prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti, sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian yang telah lama menunggu akan menyusul proses pendek. Jadi, setiap proses dilayani selama kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Penjadwalan RR dengan Q sama dengan 2. Langkah pertama, jumlahkan burst time tiap prosesnya untuk mengetahui panjang proses yang akan berjalan. Di sini, seluruh burst time pada tiap-tiap proses akan dijumlahkan dan didapatkanlah hasilnya menjadi 27. Langkah kedua, jalankan semua proses dengan syarat setiap proses yang dijalankan memiliki kuantum sama dengan 2. Yang artinya tiap proses hanya dapat berjalan sebanyak 2 kali. P1 memiliki burst time sebanyak 5 dan hanya dapat berjalan sebanyak 2, lalu sisanya akan mengantri untuk dieksekusi selanjutnya. P2 memiliki BT sebanyak 3 dan hanya dapat berjalan sebanyak 2, lalu sisanya akan mengantri. P3 memiliki BT sebanyak 4 dan hanya dapat berjalan sebanyak 2, lalu sisanya akan mengantri. Begitu pula seterusnya, sampai tiap burst time proses habis dieksekusi. Langkah ketiga, setelah semua proses telah berjalan, selanjutnya adalah menghitung respon time tiap masing-masing proses dengan menggunakan rumus respon time sama dengan finish time dikurang dengan arrival time. P1 memiliki FT sebanyak 23, dikurang dengan AT sama dengan 0, hasilnya 23. P2 memiliki FT sebanyak 16 dan AT sebanyak 1, dan didapatlah hasilnya RT sama dengan 15. P3 memiliki FT sebanyak 18 dan AT sebanyak 4, didapatkanlah RT sama dengan 14. P4 dengan FT sama dengan 7, AT sama dengan 3, didapatkanlah hasil RT sama dengan 4. P5 memiliki FT sebanyak 25 dengan AT sebanyak 2, didapatkanlah hasil RT sama dengan 23. P6 didapatkanlah FT sama dengan 27 dan AT sama dengan 1, hasil RT sama dengan 26. P7 memiliki FT sebanyak 13 dan AT sebanyak 5, dan hasil RT sama dengan 8. Langkah keempat, setelah mendapatkan respon time tiap-tiap prosesnya, maka selanjutnya adalah menghitung proses time dengan menjumlahkan semua total respon time tiap-tiap proses. P1 ditambah dengan P2, ditambah dengan P3, ditambah dengan P4, ditambah dengan P5, ditambah dengan P6, ditambah dengan P7. Didapatkanlah hasil seluruh respon time-nya sama dengan 113. Langkah terakhir yaitu menghitung average waiting time dengan cara membagi hasil seluruh proses respon time dengan jumlah proses yang berjalan. Proses dari seluruh respon time dibagi dengan seluruh prosesnya, yaitu 113 dibagi dengan jumlah proses yaitu sama dengan 7. Didapatlah hasilnya sama dengan 16,14. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.